صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى رفنا وبرزم والفريد بكي معنا شبك وعنات وصولهم وفرهم سيدنا المهاجر إلى الله في العيسى سيدنا علي بن علي خالع قسم سلفه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا محمد بن علي مولده إلى وابن المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد الصدر وأولاده الشيخ أبي بكر السكر الشيخ عمر مخضار خادم فرسان الشيخ بكر بن سالم وأخي الميزان وقدوم نفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطش الشيخ علي بن عبد الله بارس قطب رباني والعارف الصمداني سان الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الإرشاد وقطب العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج وصولهم وفرعهم مرحمنا شافعي مالكي حنفي حنبلي أوليتي صاحب مشهور وصولهم وورهم وما إلى الرؤون البلد صاحب الولي عن الشد رحمه وزين الحسن والرسول ومامتنا وماتكم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يفعل بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا ويواسمنا الحلال رزاق الشيء ورضي يقضي حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسرة وحاجة الأخرى بالمغفرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وعلى ما نهوا وعلى ما نهوا كما نوينا سلفنا صالحون وعلى ما نهوا نويناه ما قد وزدناه وترضنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لما بعد para jamaah, para hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sareng-sareng moga kula kalih panjenengan ngaturaken nembah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ditakdir sareng Allah Subhanahu wa taala saged rawuh saged kembal hadir ing dalam rutinitas kita sedaya pengajian rutin dengan niatan mugi-mugi barokah pengajian kula kalih panjenengan ditadosaken menungso ingkang mulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Barokah pengajian mugi-mugi kula kalih sedaya ditadosaken tiyang ingkang selalu cinta dhateng Allah, cinta dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setunggal waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah diberikan wasiat oleh baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat. Apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Wahai Ali, malaikat Jibril itu pernah berangan-angan. Malaikat Jibril pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijadikan manusia. Jibril kepengin dados manusia. Lah hebat manusia ya. Jibril kepengin dadi manusia. Wong niku lek kepengin berarti yang diingini berarti lebih hebat. Kepengin jadi dokter berarti beranggapan kalau dokter itu lebih hebat dari dirinya. Kepengin jadi ustadz berarti ustadz itu lebih hebat daripada dirinya.
Jibril itu kepingin jadi manusia. Berarti manusia ini kan dianggapan Jibril beranggapan bahwasanya manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Sayyidina Ali tanya, "Ya Rasulullah, Gusti, kenapa kok malaikat Jibril itu kepingin menjadi kita, kepingin menjadi manusia? Padahal malaikat itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dari pertama diciptakan sampai hari kiamat." Itu siapa? Malaikat. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menuruti perintah Allah, selalu menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar daripada larangan Allah. Nah, itu malaikat. Tapi masih kepingin jadi malaikat. Kepingin jadi manusia. Sayyidina Ali tanya, sebab Sayyidina Ali ini hebat. Sayyidina Ali ini santrinya Nabi Muhammad, sahabatnya Rasulullah, mantune Rasulullah, misanane Nabi Muhammad. Makanya dikasih wasiat, hebat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok malaikat Jibril niku kepingin dados menungso?" Nabi menjawab, "Li sab'i khisal." Ya, Jibril itu pengen menjadi manusia sebab manusia ini diberikan 7 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat. Apa itu? Yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al iman. Jibril itu kepingin menjadi manusia sebab manusia niku nggadahi salat 5 waktu dengan iman. Salat berjamaah hebat. Jibril kepingin jadi manusia sebab manusia dikasih sholat berjamaah. Dan manusia yang dipanggil jamaah gak tahu jamaah. Ini kan angel. Insyaallah. Jibril itu minat jadi manusia, kepingin berharap supaya menjadi manusia. Sebab manusia itu punya 5 waktu bersama imam. Sebab manusia itu punya sholat jamaah. Makanya kalau ada seseorang sholat jamaah hebat, melebihi daripada malaikat Jibril, lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Karena punya sholat berjamaah. Makanya sholat jamaah itu nikmat, hebat, istiqomah jamaah. Makanya sama kalau pengen lihat tahu, sama pengen tahu siapa orang yang baik, orang yang hebat, orang yang istiqomah sholat. Selain itu juga heran, guys. Orang yang punya istiqomah ngaji, punya istiqomah berjamaah itu hebat. Yang lain tidak ada kehebatan. Kehebatan itu kalau sholat berjamaah dengan apa? Sholat kalau punya istiqomah sholat berjamaah hebat sholat jamaah. Tapi nyatanya masya Allah di mana-mana zaman akhir ini tidak ada orang yang sholat berjamaah, jarang. Musola banyak yang kosong. Masjid-masjid kosong. Padahal malaikat itu kepengen jadi manusia sebab manusia punya sholat berjamaah. Manusia dikasih sama Allah keistimewaan sholat jamaah, malah sholat di fadilahnya apa, Beb? Ya, banyak fadilahnya, Pak. Di antaranya bisa wa isyrina darajah. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bisa wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendiri. Ya, bisa wa isyrina darajah. Dengan 27 derajat kalau kita berjamaah. Enak, itu likur banding 1. Ya nak jamaah. Yang kedua, manfaat sholat jamaah apa? Fadilahnya, sholatnya pasti diterima sama Allah. Itu hebatnya orang sholat jamaah. Beb, sholat saya diterima apa enggak? Jamaah enggak? Enggak, tolong tentu. Tapi saya jamaah, Beb, pasti diterima. Orang sholat jamaah itu pasti diterima sama Allah. Kenapa? Sebab berjamaah. Beb, ada Beb musola masjid, imamnya khusyuk, imam Allah.
makmume beb amburadul gak ono sing khusyuk, terima sama Allah. Diwalik imame gak khusyuk, makmume khusyuk kabeh, diterima. Beb, dua-duanya gak khusyuk, beb. Imame gak khusyuk, mikir ngalor ngidul beb imame ketoke. Makmume nemen tampakmu. Pripun beb diterima, Pak. Loh kok bisa diterima? Iya, yang dilihat sama Allah adalah kekompakannya. Bersatunya. Kompak gak khusyuk ini lho. Tetap diterima sama Allah. Sebab Allah melihat, oh, makanya Nabi mengatakan al jama'atu rahmah. Nggih. Jamaah itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu adzabah. Dewean itu bisa memancing daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudu jamaah. Diterima, Beb, diterima. Walaupun gak khusyuk, diterima, Pak. Pokok punya wudu loh ya. Gak wudu, Beb, sholat diterima, gak diterima. Pokok wudu takbir Allahu Akbar, melok imam rukuk, melok rukuk, sujud, melok sujud. Diterima. Makanya kan pengajian sedikit demi sedikit. Nggih, bab sholat, bab ini, rukun sholat, syarat sholat, kesahan sholat. Itu penting sekali, penting. Sebab zaman akhir ini banyak seseorang yang kurang paham ilmu, akan tetapi dia koyok-koyoknya hebat gitu. Biasa. Enten tiyang niku ngomong kalih koncone, ojo salat ning masjid sono ya, ojo salat ning musala kono, ojo salat apa anu menyesatkan gitu. Aliran sesat. Ditanya, "Apa aliran sesat? Kenapa?" Mau salat subuh 3 rakaat. Jare. Kan sesat. Ojo ning kono wis anu isun sekali tos kapok ning kono. Woro-woro teng kancane. Kadang ge status masjid iku sesat. Salat subuh 3 rakaat. Setelah ditekoni kalih tiyang kancane niki, mosok teng mriki salat subuh? Enggak pernah. Loh, terus rencang kula. Kapan dia salat subuh ada di masjid sini? Waktu hari Jumat. Oh, itu bukan 3 rakaat, Pak. Tapi ditambah sujud tilawah. Makanya ketika Jumat itu kan disunahkan kita baca surat sajdah. Kalau di luar sholat itu kan kalau dibaca wasjud waqtarib. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau di luar sholat kita sunnah seperti itu. Kalau di dalam sholat bukan subhanallah tapi sunnah sujud langsung Allahu Akbar. Setelah itu langsung berdiri lagi. Ngono jarene 3 rakaat. Berarti kan pengetahuannya ini kurang. Makanya uang nih Pak, Bu, lek ilmune kurang, duniane sempit. Ngalor ngidul kayak sawah. Sempit. Gak nikmat uripe. Tapi kalau tiang niku, wong niku lek seneng kalih ilmune akeh. Dunia luas, Pak. Enak ngalor ngidul ketemu kanca. Gak gampang nyalahno. Oh, wow. Kenapa dia menyalahkan orang? Sebab pengetahuannya kurang. Sujud tilawah jadi 3 rakaat. Makanya kudu anu. Kemudian ada ketika sholat jadi imam misalnya salah surat atau salah sesuatu, kita kan yang di belakang makmum disunahkan baca apa? Subhanallah kalau perempuan apa? Disunahkan untuk tepuk. Nah itu ketika kita itu sudah ada yang mengingatkan, sebaiknya yang lain tidak usah. Misalnya sholat Daruz Zahra ini, Az-Zahra ini, misalnya sholat Zahra ada imam salah surat misalnya, satu toh, Subhanallah, mari, ojo Subhanallah, yang kene, katapak, Subhanallah, prakpok, Subhanallah. Imamnya kan bingung akhirnya, Pak, saya pernah sholat waktu itu, Jumat kalau salah itu. Malam Jumat apa Jumat subuh malam Jumat di masjid besar saya baca ayat waktu itu Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah,
Tengah-tengah hilang Pak, ngeblank. Manungsa sini. Hilang. Pas keselip seret, subhanallah. Oh, salah. Ingat saya. Diam saya. Baru tak mulai. Subhanallah. Mana? Murung. Subhanallah. Karya saja. Akhirnya mau baca tidak jadi. Tak sikat langsung waktu itu. Bismillah, tak ganti Pak. Suratnya. Qul huwallah. Sudah. Selamat sudah. Nah, kalau subhanallah. Iya, itu kalau imamnya itu masih muda kayak saya mungkin gak kaget. Kalau yang masih sepuh sama masjid jamek nyalahno. Wih. Bisa semaput Pak teman. Bingung, bisa mencolot Pak. Mungkin. Nah, makanya di sinilah gunanya ilmu hebat. Makanya Nabi katakan al-ilmu ahammu minal mal. Ilmu itu lebih berharga, lebih penting daripada harta. Sayyidina Ali mengatakan al-ilmu tahrusuka wal mal wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu. Kita ini jaga oleh ilmu. Kalau punya ilmu dijaga. Mau ini haram, ya Allah dijaga. Mau ini enggak boleh, mau ini kalau tahu ilmunya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan wa anta tahrusul mal, tapi sampean kok lebih jaga harta. Kenapa sampean gak golek ilmu? Ilmu ku yang jaga sampean. Kenapa gak sampean cari? Sedangkan harta itu yang gak jaga sampean, kenapa sampean malah mencari harta? Wa anta tahrusul mal. Kau cari harta. Ndak marek-marek. Harta tok. Tangi turu sampai meremane. Tangi melek harta, dunia. Sampai merem dunia. Kadang kate turu gak iso gelisah gara-gara dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul mati baru selesai. Ojo pati dipikiri, ya dipikiri Pak. Duwe pikiran sampean. Ya oleh edan. Gak usah dipikiri. Ya dipikiri tapi ya sewajarnya saja. Kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang tidak rezeki bagi kalian kerja seperti apapun enggak akan mendapatkan. Tapi lah rezeki sampean masih sampean biasa-biasa akan sampai. Yang kita miliki itu belum rezeki. Yang ada di rumah itu loh rezeki kabeh. Rezeki yang telah kita pakai, yang telah kita makan itu rezeki. Kita ini bukan rezeki kadang. Kita enggak dipangan. Didelok tok, delok tok. Ketoke rezeki enak iki. Pengajian menang tok. Serta wis marek tanya, males. Tiga rezeki ini belas gak rezeki. Satu, as-salawatil khamsi ma'al imam. Salat di waktu bersama. Makanya hebat. Ayo mulai sekarang dipenuhi mushola, masjid. Karena ini kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, saya enggak khusyuk, enggak apa-apa. Yang penting jamaah. Wis gak khusyuk dhewean. Duh. Aduh, jauh. Sungguhan jauh. Kita ini sholat ini belajar. Masuk nang khusyuk enggak, belajar. Ya terus terang kita ini sholat dari kecil balik sampai sekarang belum ada yang khusyuk. Pikiran kesana kemari ya, ketok-ketok khusyuk. Ya Allah, ketok-ketok khusyuk. Kita ngeliat ngisor ini gak khusyuk. Oh bingung kita ini, merem, ngantuk dia. Kesirep. Ngadep mengisor, delok tulisannya sarung. Ngadep mengarep, tulisannya kaos. Ayo, ngadep ning ndi? Bingung kita ini kadang. Kata ngene-ngene gak iso. Ya Allah. Terus gimana Beb? Sampeyan sholat jamaah. Keadaan seperti apapun diterima ini Allah Subhanahu diterima. Pokoknya berjamaah diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita ngakui, Pak, salat kita ini jauh dari sempurna. Salat kita Allahu Akbar
Sepeda kadang datang kita di depan sini tahu yang datang siapa ya. Ati kadang ngomong bapak iki ta. Bojone iso nih. Wis teko ya ini. Sepeda motor. Suarane sandal klontang. Kayak makune man sapa iki? Hah? Man Fauji iki ketok. Delok mlakune kok srek. Salat bisa ngomong, Pak. Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok salat, Pak. Salat. Kita jamaah pasti diterima oleh itu kehebatan berjamaah. Seandainya Pak Bu, ya Allah. Ganjaran ini ditampakno sama Allah. Full azhar. Yakin. Kaon aduh. Umumno. Takmir masjid Kang Fauzi ngumumno. Ning aja ning di perumahan cerita. Yang sholat subuh di musola Az-Zahra, satu orang akan mendapatkan peces 17 juta misale. Yakin durung subuh kebek yakin. Tambah sudah sampai takonnya apa 17 juta. Terus dilebono Facebook, IG, kemudian WA status perumahan Bunga Residen memberikan uang kepada orang yang sholat di musolanya. Setiap orang sholat subuh 17 juta. Saya teko. Mimami aku. Ada duit ya. 17 lumayan. Metu langsung dibagi-bagi kare Pak GK. 17 juta. Wih, antri Pak, yakin. Satpame bingung, ono paran iki. Iku lek duit. Lah Gusti Allah ini memberikan lebih dari uang. Gusti Allah maringi ini sholat jamaah lebih dari fulus, Pak, lebih dari peces. Lah kalau uang ini kan dunia sampean. Ini ganjaran lebih dari dunia, Pak. Akhirat surga ya. Maka ana sing teko sampean salat. Tapi lek duit 17 juta. Ayo kalau sampean angel, Beb, suami saya, Beb, ajak salat jamaah, sulit, Beb. Ngomong, coba ganti 17 juta. Kode tok Mas 17 juta. Gebretek jenggi lumayan. Kayak bayar utang. Kayak nutup kreditan lumayan. Yakin tangi. Gak dingin tok Mas. Az-Zahra subuh Mas. Berangkat masuk. Anaknya 10 masuk siji. 10 tangi kabeh. Yakin. Nah, tangi. Anu Mas. 17 juta. Tangi. Ibu-ibu itu anak cilik dijak wisan. Gak kira enggak. Nasi digendong dijak lumayan 17 juta. Itu lek duit. Tapi lek ganjaran, ya Allah, kenapa kok mereka jarang mau sama ganjaran? Kok berat mereka? Padahal wis jelas ya. 17 atau 1 juta, umpamane 17. Gak apa-apa, Beb, 1 juta mawon, gak beres ya. Milih pun di sampean PJS, berapa? 1 juta sama 27 juta. 1 juta Beb, gak apa-apa. Alah, periksakno iki, Pak. Periksa. Lek waras mesti 17 juta. Lek anake 10 tangi kabeh piro, Bu? Lek duit. Bab fulus, bab pecis, bab lek ganjaran kosong, Pak. Padha. Mosok teng Az-Zahra kabeh rata. Saya pernah sholat di Banyuwangi. Masjid AC bagus masjid. Gak ono sing sholat jamaah subuh. Muadzine tuwek sama. Nggih. Musine kan Kang Fauzi tegas. Nang kono hayala salat. Ambekane bolak-balik. Saya ngelihat ya Allah. Selesai didelok madhep pengguri gak ono sing teko belas. Pujian Rabbana ya Rabbana. Eling saya. Rabbana
zalamna anfusana. Nulis kano minal khasirin. Saya ada di parkiran, tak hati-hati. Saya kadang subuh itu Pak seneng Pak. Subuh itu kadang saya seneng Pak. Sholat. Kadang-kadang ya mau ke sini saya. Tapi tak dulu kadang katuan. Ini kadang di Baitur Rahman, di Al-Hadi. Sampai di Kelata, sampai di Anu. Pindah-pindah saya. Ya apa doa ya, soft, orang soft. Saya pengen tahu saya keadaan masyarakat kita ini subuh seperti apa. Sama. Tak lihat sama saya. Sekali dipanggil Robbana, gak teko noleh, sikan malah Robbana. Sampai Robbana pengen lima Bu. Robbana, gak ono, ndak ada. Ngadeg dikomati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, komat durung ana wonge. Melayu kula. Dewean pas dilihat seneng alhamdulillah. Ada pengguri, monggo nggih. Monggo panjenengan Imam mawon kula makmu. Ya iya. Saf lurus nggih, sawu sufufakum. Gak ono sapa-sapa sawu. Sawu sufufakum yang lurus, ingkang lurus rapat. Kula ngomong nggih. Mulai Allahu Akbar, mari sholat berdua tok Pak. Ngono pengen selamat, insyaallah surga nih sapa ya. Insyaallah kadang kalau kalian dikon iki nekatan. Nek sampean teng donya nekat gak apa-apa, nek teng akhirat nekat sampean. Pantungi mbek malaikat. Surga insyaallah. Kira-kira surga salate klendi. Pokoke surga. Insyaallah. Wirid insyaallah, insyaallah. Sholawat insyaallah. Yuk. Al-Quran diwaca, insyaallah beb surga. Kira-kira surga pun di Firdaus beb, paling dhuwur. Gak gelem isor paling dhuwur. Firdaus Allah beb, Firdaus. Yakin. Ibadah gak ono yakin, pol yakin Pak. Nggih. Aneh saya iki Pak. Nggih. Kadang njaluk donga teng Allah. Gusti Allah niki kok mboten ngabulaken nggih. Padahal wis njaluk ket balik sampai saiki ya. Malaikat kadang guyu tok niku lho sampean. Guyu tok. Kenapa? Karena terkadang yang kita minta ini kita ini bukan kayak seperti manusia. Ya Allah. Lek menungso ini kan senengane riyadhah, poso, maca Quran gak tahu. Sholawatan gak tahu, majlisan mboten nate, sholat jamaah gak tahu. Mangan di fullno sampeyan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ampun Allah. Ya Allah. Malaikat kadang ngomong, iki menungso apa kewan ngono lho. Ngoten. Kayak padha ya. Ngoten, masyaallah. Makanya mulai saat ini ayo sholat berjamaah. Mulai saat ini. Yang kedua, wa mujalasatil ulama. Kenapa malaikat Jibril kepengin dados menungso sebab menungso niku enten ulamae Pak. Wa mujalasatul ulama. Manusia itu senang duduk sama alim ulama. Makanya sama nek pengen selamat, ayo mulai saat niki lunggut kali orang alim ulama. Wong kang soleh kumpulan obat ati. Makanya kan puji-pujian kan diwaca dielingno. Kaping 3 wong kang saleh kumpul wa mujalasatul ulama. Seneng lho teng para alim ulama golek ana. Aja ning omah tok, Pak. Glubat-glubut ning omah tok. Metu lho. Refreshing. Kesane pikirane penyar, Pak. Ning omah tok ngendok ya. Ngangker tok ning omah tok. Nggih, makane sesekali sampean sebulan sekali golek ulama, Pak. Cedhek ana, lungguh. Assalamualaikum, salam. Sehat Kiai, Ustaz, sehat. Ono. Saya ini Pak, saya tahatusan binikmah. Syukur Allah. Setiap sebulan sekali, paling pol sekali. Saya istrinya anak keliling ulama dari ujung ke ujung. Sama tanya ulama, kiai-kiai sak Banyuwangi tak konon.
Takoni sampai Genteng, sampai Kalibaru, Blok A, Habib Fulan, Habib ini. Baik yang mati, yang menghidupkan hati yang mati. Kita duduk sama pulang tuh mesti bawa. Apa yang kita faedah, ilmu itu mesti dikasih. Oh. Sesekali, 10 kali, 2 bulan sekali. Nggih, ojo bedino. Bedino kene. Assalamualaikum, bahagian. Wis tak pesanan kopi nih rodok pahit. Punten nggih, napa? Mboten kata-kata anu nggih gendis. Sedikit iya. Jadi apal. Assalamualaikum. Iki kopi pahit teko maneh. Allah, kalenti. Sebulan sekali aja, Bu. Kalau sampean ngajak anak, keluarga, ke kiai, ke alim ulama, enak. Seneng. Makanya kan ziarah itu penting. Oke. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Yang ketiga, kenapa malaikat Jibril kepengin jadi manusia? Padahal malaikat Jibril ini jenderal loh, pimpinannya sinten? Malaikat. Paling mulianya malaikat Jibril. Makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj, yang awal siapa? Jibril. Kenapa bukan Mikail Israfil? Anak buah itu, Pak. Jibril jenderal ya. Dikawal, Pak. Dipatwal. Makanya zaman kalau ada orang dipatwal aja heran, apa heran. Zaman Nabi bos penentan. Hebat ya, biasa. Nabi lebih hebat, Pak. Dikawal, siapa yang ngawal? Malaikat duduk menungso. Kadang kita ini ada orang dikawal heran. Hebat, pengawalan ketat. Waduh menungso nih. Tapi Nabi Muhammad, Nabi kula kalian tiga, siapa yang ngawal? Malaikat Jibril, Pak. Dikawal dari Isra, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Palestina naik langit 1, 2, 3 sampai ketemu sama Allah. Terakhir ketemu, malaikat Jibril mundur. Gak wani, Pak. Gak wani Jibril. Kenapa sama gak maju? Gak bisa Nabi. Loh kita ini kan sudah CS Jibril, sahib. Sudah teman kita ini, sahib sudah. Teman, best friend kita ini. Perjalanan dari ini ketemu sama Allah, kenapa mundur sama? Enggak. Ini sudah bukan wilayah saya Nabi Muhammad. Dan garis. Ayo. Enggak. Ayo, dipaksa enggak mau. Jibril mengatakan, sama maju sudah. Jibril mengatakan, seandainya aku melangkah 1 langkah saja, maka aku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hebat nah ya. Malaikatnya kebakar, Nabi sak sandale mlebu. Waktu Nabi siapa? Nabi Musa, nggih. Ketika di Gunung Tursaina, beliau bercakap-cakap dengan Allah, jadi Gusti Allah, lepaskan sandalnya. Innahu bil wadil muqaddas tuwa. Ini suci. Gak oleh. Coplok sandalnya. Dicoplok, Pak. Nabi Muhammad tambah suruh maju Muhammad, maju. Makanya kan banyak ya orang punya gambar sandalnya Nabi Muhammad terompah. Kenapa? Tabarukan. Karena sandal satu-satunya yang ikut Mi'raj, Isra wal Mi'raj adalah sandal Nabi Muhammad. Yang ikut berjumpa dengan Allah termasuk sandal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kadang dikasih terompah pin, kadang ditaruh di songkok. Nggih. Oh, itu mulia itu, Pak. Nggih, hebat itu. Terompah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nggih. Malaikat Jibril, Pak. Yang awal. Malaikat Jibril. Mungkin nggih. Recep kan. Isra Mi'raj ceritanya kan recep. Kawal, minggir. Patwal. Waduh. Numpak buruk tapi wis cepet buruk. Cepat. Makanya patwal kan kudu cepat.
gak cepet duduk patwal. Duduk pengawalan cepet. Sampai teng Masjidil Aqsa, wah, minggir makhluknya Allah, minggir. Dinteni sama para malaikat, para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad, Pak. Teng Masjidil Aqsa. Nabi tanya, Jibril, siapa mereka? Man haula? Siapa? Kok banyak makhluknya? Wah, itu makhluk yang ada di langit Nabi Muhammad diturunkan semua oleh Allah. Akhirnya Nabi maju di belakang mihrab, ini mihrab belakang pengimaman, Nabi di belakangnya. Muadek kabeh mau sholat jamaah. Ini sholat jamaah. Tidak ada yang berani untuk menjadi imam waktu itu. Malaikat Jibril ngomong pada Nabi Adam, Adam jadi imam, anta Abul Bashar. Pak Adam, imam. Sama bapak yang menungso ya? Oh gak, mboten. Oh gak gelem mboten. Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Tidak ada yang berani, Pak. Gak ada yang wani. Akhirnya perintah dari Allah Nabi Muhammad. Nabi jenengan, Nabi maju, Pak. Akhirnya Nabi ngimami. Setelah jadi imam, Nabi mendapatkan julukan Imamul Anbiya wal Mursalin wal Malaikatil Qarrabin. Pimpinan Nabi, Rasul, para malaikat, semua makhluk Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat, Pak. Jibril yang awal, Pak. Tapi Jibril pengen jadi manungsa. Yang ketiga, kenapa kepengen jadi manusia? Sebab manusia itu wa'iyadatil marid, seneng nyambangi orang sakit. Makanya orang yang nyambangi orang sakit itu hebat, Pak. Sama kalau ada orang sakit sambang ngono, ojo di WA tok. Klenti kabare. Dunia maya itu, Pak. Dunia nyata, salah. Oh, tapi kan sudah silaturahim. Lewat mana? WA, ngabur sampean. Siapa yang ngajari? Lewat WA. Alhamdulillah Beb, silaturahim terjalin lewat WA. Gak tahu ketemu, gak salaman, belas Beb. Video call tok. Klenti sampean. Nah gini ini, oh ini kan modern Beb. Jangan, Pak. Tekonono. Orang sakit tuh datang nih, orang sakit tuh datang. Orang sakit datang nih. Dongakan sakit nggih. Tak dongakno sehat yo, sabar. Nggih. Ono. Kadang gak didoakan didelok tok sakit, makane ngono. Wis diwarah kok. Wingi kancaku ya lara ngene, sampeyan wis tak kandhani kan hati-hati. Saiki ku anu. Tambah diweden-wedeni. Nggih. Wa iyadatul marid. Makanya mulai sekarang ayo sambangi orang sakit. Kalau ada yang sakit, ya sambang ngono, Pak. Sambangi yo nggo-nggo nggih, roti, udang goreng, nggawa apa? Ndonde. Gak apa-apa. Penting nggawa kocor. Gak apa-apa. Saman nggawa itu berarti saman peduli, Pak. Lho Beb, kan digawakno percuma Beb gak dipangan. Dipangan gak dipangan urusan nih. Sing penting nggawa. Nggih. Sing mangan asline ya sing nunggoni kowe, Pak. Takon tok. Sing yang nunggu itu Bu, kadang tanya tok, gelem iki? Gak. Ya wis tak pangan. Wareg, Pak. Kok ana maneh apa? Iki gelem? Ndak. Ya wis tak takoni barangkali dintekno sing ngekeki sing jaga iki. Wa iyadatul marid. Nggih, sekarang ayo kalau ada orang sakit dijenguk. Sakit apa aja kecuali sakit gigi, ngamuk sampean enggak usah. Lara untu enggak usah jenguk, ngamuk. Bon. Yang keempat terakhir wa tasyi'il janazah. Nggih. Kenapa malaikat Jibril kepengin jadi manusia? Sebab manusia itu bisa mengantarkan orang yang mati. Hebat, Pak. Orang mati diantarkan pahalanya gede. Sampai Jibril itu iri kepengin jadi manusia sebab manusia nganterkan ngangkat apa? Ngangkat apa jenenge? Apa iki jenenge? Katil, pendosa. La ilaha. Oke sama kalau ada orang meninggal, lah iso sebentar aja gak apa-apa. Ojo dideloki tok ngobos ning nguri mana. Pripun sedikit aja saman angkat pertama gawa seret sedikit pahalanya besar.
Dari itu Jibril kepengen jadi manusia. Antarkan tasyi'il jenazah. Antarkan jenazah orang yang wafat. Nggih, melok. Lah iso sama nyedusi. Iso nyedusi mayit, Pak? Belum. Ibu sudah? Belum. Belum pernah. Kapan-kapan Bu ya? Praktek dusi. Kayak iso samproten ae mari, Pak. Kayak ono apa selang cok. Ada caranya Pak nanti. Basuhan pertama kanan, basuhan kedua, terus ada caranya. Orang itu mandikan jenazah hebat Pak. Pahalanya besar, tapi yo gak ono sing rebutan. Gak pengen ngedusi jenazah. Mesti ngeteni modin. Orang tua itu kalau wafat yang paling bagus memandikan anaknya. Gak iso Beb, ya mudin. Sakno mudine kadang loro maksa, Pak. Lek gak teko ya apa sampean? Gak adus. Disekotok. Diraupi. Belajar, Pak. Belajar. Hebat orang mandikan mayit itu hebat. Kok aneh gak ono sing rebutan ada. Siapa ngandikan sama naik wis, sama naik. Padahal ganjarannya gede. Sama naik wis, sama naik. Kok aku rada gregesi sama naik. Lek ngadusi mayit. Tapi lek bab mangan, aku wae sing bahagia. Ya Allah. Mugi-mugi ditakdir sana Allah Subhanahu wa taala jadi manusia yang selalu berkhidmat datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita teruskan istiqomah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma hdina bihudaka waj'alna sari'a bi ridha wa la tulina wa lin siwak wa la taj'alna min khalafa min raqasa hasbunallahu la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa. جملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان في عافية صحة وفرة رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.